Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Hidayanti, saya dari kelas PAI 4D dengan nomor induk mahasiswa 12020200132. Di sini saya akan kembali menjelaskan secara singkat materi tentang implikasi motivasi belajar dalam pembelajaran yang telah dipaparkan oleh kelompok 10. Pembahasan pada materi ini terbagi ke dalam 4 poin. Yang pertama, sifat motivasi belajar. Yang kedua, bentuk motivasi belajar. Yang ketiga, proses motivasi belajar. Dan yang keempat, ada teknik motivasi dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu sifat motivasi. Menurut Vina Sanjaya, dilihat dari sifatnya, motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri individu. Misalkan, seorang siswa belajar karena didorong oleh keinginannya sendiri untuk menambah pengetahuan atau menambah wawasan. Atau bisa juga seseorang berolahraga tenis karena memang ia mencintai olahraga tersebut. Atau bisa dilihat juga dari segi tujuan kegiatan yang dilakukan, misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang. Misalkan siswa belajar dengan penuh semangat karena ia ingin mendapatkan nilai bagus, atau seseorang berolahraga karena ia ingin menjadi juara dalam sebuah turnamen. Nah, poin yang kedua ada bentuk motivasi. Menurut Sardiman, bentuk-bentuk motivasi dibagi menjadi dua, yaitu bentuk motivasi intrinsik dan bentuk motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud motivasi intrinsik merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu ada rangsangan dari luar, karena dari setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya yang merangsang dari luar. Kemudian bentuk-bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi di dalam kegiatan belajar di sekolah diantaranya yaitu yang pertama ada pemberian hadiah. Pemberian hadiah dapat juga dikatakan sebagai salah satu cara untuk memberikan motivasi, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian. Misalnya memberi hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, siswa yang belum berprestasi juga akan termotivasi untuk bisa mengejar siswa yang berprestasi tersebut. Yang kedua yaitu melalui saingan atau kompetisi, di mana guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya dan berusaha memperbaiki hasil belajar yang telah dicapai sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan pujian yang bersifat membangun. Misalnya ketika ada siswa yang sukses atau yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian, karena pujian ini adalah merupakan bentuk reinforcement atau penguatan yang positif dan sekaligus motivasi yang baik. Dan yang terakhir yaitu hukuman. Hukuman ini diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Harapan dari pemberian hukuman ini agar siswa berusaha mengubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Poin yang ketiga yaitu proses motivasi. Proses motivasi ini diawali dari kebutuhan yang tak terpuaskan, di mana kebutuhan merupakan
suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam individu untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksud. Dorongan ini menimbulkan suatu perilaku pencarian untuk menemukan tujuan-tujuan tertentu yang bila tercapai akan terwujud pemenuhan kebutuhan dan mendorong pada pengurangan tegangan. Nah, proses motivasi ini dapat dilihat dari yang pertama yaitu kebutuhan tak terpuaskan, kemudian menjadi tegangan, dan kemudian menjadi dorongan, lalu menjadi perilaku pencarian, dan yang selanjutnya yaitu kebutuhan dipuaskan sehingga adanya pengurangan ketegangan. Apabila terjadi rintangan atau hambatan atas upaya pencapaian tujuan, maka yang terjadi ada dua kemungkinan, yaitu seseorang akan makin terdorong dan berupaya untuk meraih tujuan, atau seseorang akan berputus asa karena merasa tidak mampu menghadapi halangan itu dan dorongan maupun upaya tidak timbul lagi. Demikianlah bahwa memotivasi seseorang tidak cukup hanya dengan menawarkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya agar mereka termotivasi. Jaminan bahwa seseorang mampu untuk melakukan atau memiliki kemampuan mencapai hingga berujung pada ganjaran juga sangat penting. Kemudian terdapat pula kesempatan untuk mengeluarkan kemampuan tersebut. Hal-hal ini yang membuat para siswa termotivasi untuk melakukan tugas-tugasnya. Poin yang terakhir atau yang keempat yaitu teknik-teknik motivasi. Adapun teknik-teknik motivasi dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan penghargaan secara verbal. Yang kedua, penggunaan nilai ulangan semester sebagai pemacu keberhasilan. Yang ketiga, menimbulkan rasa ingin tahu. Yang keempat, memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh siswa. Yang kelima, menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi siswa. Dan yang keenam adalah menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh dalam belajar. Adapun pendapat lain yang menerangkan bahwa teknik memotivasi siswa dalam pembelajaran antara lain, yang pertama memberikan penghargaan dengan kata-kata seperti ucapan bagus sekali, hebat, dan menakjubkan. Yang kedua, memberikan nilai ulangan sebagai pemacu siswa untuk lebih giat dalam belajar. Yang ketiga, menumbuhkan dan menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri siswa. Yang keempat, mengadakan permainan dan menggunakan simulasi dengan mengemas pembelajaran dengan menciptakan suasana yang menarik sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Dan yang kelima, menumbuhkan persaingan dalam diri siswa, yaitu guru memberikan tugas dalam setiap kegiatan yang dilakukan, di mana siswa dalam melakukan tugasnya tidak bekerja sama dengan siswa lainnya. Demikian resume yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.